Oke, lanjut lagi Rati. Ya, kita ke informasi ini agak mengagetkan ya. Suami tega membakar istrinya sendiri. Kejam ya. Karena istrinya ini sering bermain handphone, media sosial, tidak ngurusin anaknya katanya gitu ya. Dan akhirnya seorang istri ini dibakar oleh suaminya sendiri dengan menggunakan cairan thinner karena dituding tidak mengurus anak dan hanya asik menonton saluran di media sosial. Akibatnya korban ini mengalami luka bakar hingga sampai dengan 40%. Oke. Ini selain melukai sang istri, perbuatan suami juga mengakibatkan anak mereka yang berusia 10 tahun ikut mengalami luka bakar ya. Sebelum membakar istrinya, pelaku sempat cekcok terlebih dahulu hingga akhirnya meninggalkan rumah dengan alasan untuk minum minuman keras. Lah, suaminya meninggalkan rumah minuman keras tapi nuding istrinya nonton YouTube terus begitu. Mungkin saat melakukan pembakaran juga di bawah pengaruh alkohol ya, minuman keras ya. Istri pelaku masih mendapatkan penanganan intensif medis di Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Ya. Sementara anak-anaknya dirawat oleh sang nenek dan menjalani perawat jalan ya, yang mengalami luka bakar ringan. Kita update langsung informasinya dengan AKBP Yogen Heroes Baruno, Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Selamat pagi Pak Kasat, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kasat, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kasat, selamat pagi. Ya, kita ingin mendengar suara Pak Kasat terlebih dahulu. Apakah Pak Kasat sudah bisa mendengar suara kami Pak Kasat? Selamat pagi Pak Kasat, Assalamualaikum. Pagi Mbak, pagi Mas. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Kasat. Waktunya Pak Kasat. Ini sudah ditangkapkah atau sudah diamankan oleh pihak kepolisian sang suami atau si pelaku ini? Alhamdulillah tadi pagi jam 1 sudah kita amankan. Oh, baik. Kita apresiasi Pak Kasat. Setelah kabur diamankan di mana Pak Kasat? Kita amankan di Polres sekarang. Artinya masih ada proses pemeriksaan terhadap pelaku ya saat ini ya, begitu ya Pak Kasat? Iya. Kita nanti ambil keterangan, kita berita acara, kita proses lanjut untuk pelaku. Mohon konfirmasi kronologis Pak Kasat. Ya, jadi kronologisnya diawali hari Minggu sore ya. Si pelaku menegur korban karena korban tidak mengawasi anaknya, hanya bermain YouTube ya, menonton YouTube, bermain HP. Kemudian terjadi cekcok di situ. Nah, pada saat malam harinya jam 8 malam si pelaku kedatangan temannya dan kemudian mereka minum minuman keras. Nah, pada saat selesai minum minuman keras pukul 21.30 kembali ke rumah, dilihat rumah berantakan. Kemudian pelaku menegur anaknya dengan kondisi rumah tersebut dan mengancam anak tersebut akan dibakar karena pelaku kemudian sudah mengambil thinner dan korek api. Pada saat mendengar ancaman pelaku tersebut, korban keluar dari kamar untuk melindungi anaknya. Dan kemudian pelaku mengancam, ya udah sekalian aja kamu dibakar. Akhirnya terjadilah kejadian tersebut. Demikian. Jadi anak korban juga ikut dibakar ya Pak? Jadi korban ya? Jadi korban juga ya? Ya, terkena api dari ibunya ya di bagian lengan. Pak Kasat, ini sudah berapa lama sih percekcokan yang terjadi antara suami dan istri ini? Apa baru pertama langsung terjadi pembakaran atau gimana? Menurut keterangan tetangga-tetangga memang sering cekcok ya, namun terkait adanya kekerasan fisik baru kali ini terjadi. Ini pada saat pelaku melakukan aksi kejamnya ya, bisa dikatakan seperti itu, memang dalam pengaruh alkohol ya Pak Kasat ya? Iya. Memang kesehariannya biasa menenggak minuman keras ini Pak? Ya memang tidak setiap hari, namun memang sering kumpul-kumpul ya dengan temannya. Minum-minum gitu. Apa sih Pak profesinya Pak si pelaku ini? Gimana? Profesi latar belakang pelaku apa Pak? Oh, pekerjaan sehari-hari. Bengkel sepeda motor. Bengkel sepeda motor. Bekerja bersama istrinya juga di bengkel itu? Ya, jadi bengkel itu juga nempel sama rumah yang didiami keluarga itu. Oh. Pak Kasat, ini saat kejadian memang hanya pelaku dan korban di rumah atau ada orang lain, mungkin pihak keluarga begitu? Nggak ada, jadi ada istri dan 2 anaknya ya.
Oke, Ya, berarti itu hanya keluarga inti ya Pak Kemudian Kasat ya? akhirnya diketahui Ya. istri dibakar dari mana nih Pak? Jadi ada sepupu korban, sepupu istrinya ini kebetulan juga ikut Mhm. kerja di bengkel itu, mendengar teriakan korban, kemudian saksi ini masuk ke dalam untuk menolong korban, membawa ke kamar mandi untuk disiram air, sehingga apinya padam. Sedangkan saat itu pelaku langsung melarikan diri. Pak, pelaku ditangkap 1 dini hari tadi ya Pak. Ini dalam kondisi melarikan diri Pak, betul? Betul, Mas. Jadi setelah kejadian dia Oke. melarikan diri, kemudian berada di rumah temannya di kawasan dekat dengan itu juga. Nah, terus kemudian kita deteksi keberadaannya tadi malam dini hari ya, jam 1 kita amankan. Oke, Pak Kasat. Sejauh ini tentu pemeriksaan pendalaman materi masih dilakukan oleh penyidik. Tapi sangkaan Ya. awal Pak, pasal yang diterapkan terhadap pelaku ini Pak. Kita terapkan pasal 44 Undang-Undang KDRT ya. Untuk ancamannya Pak? Di atas 5 tahun, jadi bisa kita tahan. Oke. Baik, Oke, baik. baik. Terima kasih banyak AKBP Yogan Pak Kasat Heroes, Reskrim, Kasat terima Reskrim kasih. Polres Metro Depok sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.